Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini hari Minggu, waktunya kita untuk beribadah. Meskipun di rumah aja, kita mau tetap semangat ya mengikuti ibadah di rumah. Nah, sebelum mulai ibadah sekolah minggu, yang pertama kita harus siapkan hati kita dan pikiran kita sebelum memulai ibadah. Dan kedua, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat setiap firman Tuhan. Dan yang ketiga, Papa dan Mama dampingi anak ya selama beribadah. Nah, jangan lupa absenkan diri dan kumpulkan hasil karya aktivitas pada link di sini atau di description box untuk mendapatkan poin. Poin yang terkumpul bisa ditukarkan hadiah loh adik-adik. Join us di Kids for Christ setiap Rabu dan Jumat jam 6 sore di Zoom link. Kita akan berfellowship bersama, bernyanyi, belajar, dan bermain. Sampai ketemu di Zoom ya. Nah, sekarang saatnya kita ikut ibadah sekolah minggu ya. Happy Sunday, God bless you. Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya? Pastinya tetap luar biasa ya adik-adik. Nah, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu dulu. Tapi sebelum kita melakukan ibadah, yuk kita sama-sama lipat tangan kita. Kita mau tutup mata kita. Kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan pada hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melakukan ibadah sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami sepanjang ibadah ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan turun setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Cece meminta adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau semangat, kita mau dengan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, yuk berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari, yuk lebih semangat lagi, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Adik-adik masih semangat? Masih dong, Ce. Masih semangat? Ayo Masih. yang masih semangat bangkit berdiri. Kita mau melompat, jangan lelah buat Tuhan. Oke? Oke. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay, haleluya, puji Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau lebih semangat lagi buat memuji Tuhan. Haleluya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita mau membawa hati kita lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama, yuk kita mau fokus di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari adik-adik, kita mau lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan. Lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai adik
lagi adik-adik kita nyanyikan di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku terasbah kau Allahku. Katakan sekali lagi adik-adik, ku terasbah kau Allahku. Sekali lagi adik-adik katakan lebih sungguh lagi, kau Allahku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita adik-adik. Kak Eca boleh bantu berdoa? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu, sepanjang hari. Engkau sungguh baik. Dan sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu ya Bapa. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, ajari kami ya Bapa, apa yang menyenangkan hati-Mu, apa yang menyukakan hati Tuhan, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Pimpin Cece yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, urapi Cece yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ada seorang raja yang sangat bijaksana. Ya, namanya Raja Salomo. Tuhan memberkati dia dengan kekayaan dan kebijaksanaan. Itu semua menyebabkan ketenaran Raja Salomo bertumbuh. Ketika itu, ada seorang ratu bernama Ratu Sheba mendengar tentang Raja Salomo. Dan Ratu Sheba datang untuk menanyakan Salomo beberapa pertanyaan yang sulit dan serius untuk menguji kebijaksanaannya. Karena begitu, Ratu Sheba itu sangat penasaran. Ratu Sheba tiba di Yerusalem dengan karavan besar, termasuk unta yang membawa rempah-rempah, emas, dan batu berharga dalam jumlah besar. Ratu Sheba datang kepada Raja Salomo dan berbicara dengan raja tentang semua yang ada di pikirannya. Raja Salomo menjawab semua pertanyaan Ratu Sheba, dan tidak ada yang Ratu Sheba tanyakan kepada Raja Salomo di luar pemahaman Raja Salomo. Dan Raja Salomo dengan mudah bisa menjelaskan semuanya pada Ratu Sheba. Duduk di hadapan seorang yang begitu bijaksana, yang memerintahkan kekayaan dan rasa hormat seperti itu, membuat Ratu Sheba merasa kagum pada Raja Salomo. Ratu Sheba berkata, "Ketika saya mendengar tentang pencapaian dan kebijaksanaan Anda, saya harus melihatnya dengan mata kepala saya sendiri untuk percaya bahwa orang seperti itu bisa ada. Sekarang saya di sini dan saya telah bertemu Anda dan melihat kerajaan Anda. Jelas bahwa kebijaksanaan dan kekayaan Anda jauh melebihi semua kata orang." Ratu Sheba melanjutkan, "Betapa bahagianya rakyatmu memiliki raja seperti itu. Betapa bahagianya para pejabat Anda untuk melayani seorang yang begitu bijaksana. Segala puji bagi Tuhan Allahmu yang berkenan kepada kamu dan menempatkan kamu di atas tahta Israel. Karena kasih abadi Tuhan bagi Israel, Tuhan telah menjadikan engkau raja untuk memelihara keadilan dan kebenaran." Untuk mempersatukan persahabatan mereka, Ratu Sheba memberikan Raja Salomo emas, rempah-rempah, dan batu mulia dalam jumlah besar. Tidak pernah lagi begitu banyak rempah-rempah yang dibawa masuk seperti yang diberikan Ratu Sheba kepada Raja Salomo. Wow! Selain hadiah Ratu Sheba, kapal-kapal dari Ofir membawa emas, batu mulia, dan kayu khusus yang digunakan raja untuk membuat penopang bagi bait Allah dan untuk istana kerajaan, dan untuk membuat kecapi dan kecapi bagi para musik. Begitu banyak kayu yang tidak pernah diimpor atau dilihat sejak hari itu. Raja Salomo memberi Ratu Sheba semua yang dia inginkan dan minta selain hadiah yang dia berikan kepadanya sebagai teman barunya.
Dia kemudian pergi untuk kembali ke negaranya sendiri dengan semua orang yang telah menemaninya dalam perjalanannya ke Yerusalem. Halo adik-adik, Shalom. Bagaimana tadi? Udah dengar cerita tentang ratu yang mendatangi pangeran atau Raja Salomo. Adik-adik, dari cerita tadi kita dapat belajar 3 hal. Yang pertama adalah dari kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang dapat mengetahui siapa Allah kita. Karena kita ini sebagai buahnya adik-adik, melalui perkataan kita, pikiran kita, dan perbuatan kita, orang-orang akan mengetahui, wah, ini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tapi bagaimana kalau kita mencerminkan perilaku Tuhan dengan perbuatan kita yang buruk? Maka orang-orang akan menilai, wah ternyata anak Tuhan seperti ini. Jangan sampai ya adik-adik kita mencerminkan dengan perbuatan yang buruk. Oleh sebab itu, ayo kita mulai sama-sama memperbaiki diri kita. Dari cara kita berbicara, cara kita berpikir, bahkan sampai cara kita berbuat. Jangan dulu ke orang yang jauh adik-adik, tetapi orang-orang di sekeliling kita. Oke, kita siap menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang memberikan buah-buah yang manis buat orang-orang di sekeliling kita, agar nama Tuhan tetap dipermuliakan. Pelajaran yang kedua adalah kita sama-sama mau belajar bahwa jika kita mengikuti Allah, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena kita pada dasarnya kita diberkati adik-adik. Setelah kita diberkati, kita mau ngapain sama berkat yang Tuhan kasih? Akhirnya kita mau memberkati orang lain dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah kita harus tetap rendah hati. Kita harus tetap komitmen adik-adik. Kalau di cerita tadi dijelaskan bahwa apa yang telah diajarkan kepada Raja Salomo tetap dipraktekkan, bahkan sampai dari pelayannya dan pegawai-pegawainya Raja Salomo semua terlihat rapi, dan itu membuat Ratu Sheba sangat terkesan. Wah, Raja Salomo benar-benar setia, benar-benar memberikan cahaya kasih Kristus. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus komitmen. Walaupun gak ada orang yang ngelihat kita, walaupun tidak ada orang yang menilai kita, jadi kita harus tetap komitmen, kita harus tetap setia. Oke, Tuhan ngajarin A, kita mau ikut A. Tuhan ngajarin B, kita mau ikut B. Jangan sampai Tuhan ngajarin kita ke kiri, malah kita ke kanan adik-adik. Jangan sampai ya. Oleh sebab itu adik-adik, Cece mau berdoa buat kita semua, buat adik-adik tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan tetap berkomitmen untuk menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah kita yang besar, Tuhan adalah Allah yang setia, dan bagaimana sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita menggambarkan kasih Kristus yang sebenarnya. Oke adik-adik, kita semua siap menjadi anak Kristus, kita siap menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Angkat tangannya. Yeay. Cece berdoa buat adik-adik semua, oke? Ayo, gimana tadi tangannya? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa, kita mau memuliakan Tuhan. Cece berdoa ya buat adik-adik. Allah Bapa yang Maha Pengasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana sikap kami menentukan penilaian orang lain Tuhan. Kami mau memiliki sikap, kami mau memiliki perkataan dan perbuatan kami yang menggambarkan kasih Kristus, yang menggambarkan cerminan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami selalu disertai oleh Engkau Yesus. Dan apapun Tuhan, dimanapun tempat kami berada, kasih Tuhan tidak pernah terbatas antara ruang dan waktu, sehingga kasih Tuhan selalu nyata di dalam setiap hidup kami. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang tetap setia dan selalu berkomitmen dan bersemangat untuk memberkati orang lain melalui berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bahagia karena kasih Tuhan nyata di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik, sampai ketemu lagi, bye. Shalom adik-adik.
masih semangat? Wah, hari ini kita mau buat apa ya? Hari ini ada berbagai macam bahan makanan nih. Karena hari ini kita mau buat sandwich. Jadi, bahan-bahan yang perlu kita persiapkan apa aja sih? Ada roti, hari ini Cici mau pakai mayo, ada keju juga, kita pakai keju yang slice ya, yang buat roti. Sama Cici isiannya mau pakai tuna. Nah, adik-adik boleh pakai isian yang lain. Pertama-tama kita mau buat isiannya terlebih dahulu. Siapkan mangkok. Kita bakal campur tuna sama mayonya. Nah, kita campur ya. Kalau sudah tercampur rata, kita mau siapkan rotinya. Hari ini Cici mau bikin rotinya 3 tumpuk. Pertama kita ambil roti, lalu kita kasih isiannya. Lalu setelah itu kita ambil keju. Terus kita tumpuk lagi. Nah, lapisan pertama sudah jadi, terus kita bisa tambah lagi pakai isian tuna. Lalu kita kasih keju lagi. Kalau sudah, kita potong-potong. Boleh jadi 2, boleh jadi 4.
jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, adik-adik bisa bikin jadi 4 untuk papa, untuk adik, untuk saudara, untuk mama. Bisa juga untuk potongan yang lebih besar, seperti ini. Wah, lihat dalamnya. Wah, enak sekali ya. Sekian cooking class hari ini, sampai jumpa di minggu depan. Dadah!